Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, kemana Yesus ketika berumur 12-30 tahun? Mohon pencerahannya. Yesus kelahirannya diceritakan. Tetapi masa-masa setelah umur 12 tahun itu seolah-olah hilang sampai kira-kira umur 30 tahun. Itulah yang oleh para penulis barat disebut the lost years of Jesus Christ. Tahun-tahun kehidupan Yesus yang hilang. Karena Alkitab kenapa tidak mencatat antara Yesus umur 12 tahun sampai umur 30 tahun? Kalau itu penting, kenapa Alkitab melalaikan itu? Nah, pola pikir semacam ini muncul karena memahami sejarah Israel dari sudut pandang orang modern. Nah, kenapa antara umur 12 tahun sampai umur 30 tahun nggak dicatat dalam Alkitab? Disebutkan di dalam sebuah traktat ya. Traktat itu tulisan para rabi Yahudi yang mendokumentasikan tradisi mereka selama ribuan tahun. Traktat itu namanya Pirkei Avot. Pirkei Avot itu artinya the ethics of the fathers. Jadi etika para bapak bangsa nomornya 21. Jadi Pirkei Avot 21. Itu disebutkan bagaimana urutan-urutan kehidupan orang Yahudi. Disebutkan Ben Hames Shanim La Mikra, pada usia 5 tahun orang Yahudi harus belajar kitab suci. Mulai dari baca hurufnya umur 5 tahun itu. Alef, Bet, Gimel, Dalet itu umur 5 tahun. Makanya disebut Ben Hames Shanim La Mikra. Mikra itu artinya seluruh kitab suci. Tapi dari dasarnya dulu. Lalu pada umur 10 tahun Ben Esher La Misnah. Belajar Misnah lebih dalam lagi. Ya, misalnya. Kemudian pada usia, ya ini 13 tahun di zaman Yesus usia 12 tahun. Ben Hames Esreh La Talmud. Jadi pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Tapi sebelumnya pada usia 13 tahun laku belajar hukum. Jadi menjadi anak hukum, misfot bar miswah. Ketika umur 12 tahun itu mereka naik ke Bema, naik ke tempat yang lebih tinggi. Disitulah dia menerima kok hukum Taurat. Nah, karena untuk bar miswah itulah Yesus dibawa oleh Bunda Maria dan Yusuf ke bait suci. Karena sejak umur itu Yesus menerima kok hukum Taurat. Karena Yesus secara manusia, sebagai orang Yahudi, baru kemudian tadi yang saya sampaikan, pada umur 15 tahun belajar Talmud. Ben Hames Esreh La Talmud. Talmud itu tadi termasuk Torah lisan tadi, termasuk buku yang kita baca ini. Kemudian Ben Shemoneh Esreh La Kupah. Pada umur 18 tahun usia untuk kanopi itu kanopi pernikahan. Usia 18 tahun itu orang Yahudi biasanya usia minimum untuk dia menikah. Umur 18 tahun. Baru kemudian umur 20 tahun Ben Esrim Lirtov. Umur 20 tahun itu usia di mana seorang Yahudi itu dianggap cakap untuk mencari kerja, mencari pekerjaan. Karena secara fisik dia sudah dianggap memenuhi syarat. Makanya di Israel modern ini wajib militer umur 20 tahun. Jadi ini punya tradisi, punya kebudayaan yang sangat kuat. Dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian setelah umur 20 tahun, umur 30 tahun baru muncul. Ben Shelosim Lakoa. Pada umur 30 tahun dia dianggap usia yang memiliki kekuatan. Ya usia 30 tahun. Kemudian berikutnya lagi. Ben Arbaim Labinah. Pada umur 40 tahun itu usia bijaksana. Kenapa umur 30 tahun disebut sebagai usia kuat secara fisik maupun psikis? Makanya seorang Yahudi boleh mengajar di depan umum sekitar 30 tahun. Sebelum itu tidak boleh muncul, umur 20 tahun ngajar nggak boleh. Umur 30 tahun dia boleh ngajar di depan umum. Itu ketentuan dari kebudayaan orang Yahudi. Umur 40 tahun dia disebut sebagai usia untuk binah, bijaksana. Baru umur 50 tahun Ben Hamisim La Etsha, usia untuk orang bisa didengar nasihatnya. Maka ketika Yesus mengatakan Abraham bapamu melihat hariku dan dia bersuka cita karena ia telah melihatnya. Apa kata orang Yahudi? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu menyatakan hal itu? Kenapa? Kamu belum usia 50 tahun yang layak didengar nasihatmu karena usiamu baru 30-an tahun. Bagaimana kamu mengatakan hal itu? Itu karena memang ada dokumennya di mana orang Yahudi itu boleh memberi nasihat, didengar fatwanya, didengar petuanya ketika umur 30 tahun. Makanya ketika sensus bangsa Israel di padang gurun, di kitab Bilangan, ambillah anak-anak antara usia 30 tahun sampai 50 tahun bertugas di kemah suci, ya kan? Karena apa? Itu ada usia-usia yang sudah dijadikan patokan oleh orang Yahudi dari abad ke abad, mulai dari zaman Musa sampai hari ini. Betapa pentingnya budaya ini di dalam konteks iman.
Karena itu melalui apa yang disebut di dalam tahapan-tahapan umur orang Yahudi, itulah kita bisa memahami kehidupan Kristus. Karena justru setelah genap waktunya, Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus menggenapi itu. Paham saudara-saudara? Kiranya kesinambungan sejarah kitab suci, para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, itu menjadi bukti bahwa firman Allah sungguh ya dan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasiyah. Amin. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.